Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Bapak dapat hadir untuk memberikan materi mengenai meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafas, husnudzon dan ukhuwah. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mujahadah an-nafas atau perilaku kontrol diri. Mengapa? Karena Al-Quran menegaskan bahwasannya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan akan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan dosa hingga masuk ke neraka. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca ta'awudz. Selain setan, manusia juga digoda oleh nafsu amarah untuk melakukan perbuatan untuk melanggar syariat Allah. Seseorang yang perilakunya dikendalikan oleh nafsu amarah akan hidup sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai orang yang beriman untuk dapat mengendalikan dan menahan hawa nafsu supaya hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafas juga akan menjadikan seseorang hidup damai di masyarakat. Kedamaian di masyarakat akan semakin kokoh jika dibarengi dengan sikap selalu berprasangka baik atau husnudzon kepada sesama manusia, serta dapat menjaga semangat persaudaraan atau ukhuwah. Tentunya, setiap orang ingin hidup berdampingan secara damai. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, perilaku mulia ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya demi meraih kehidupan di masyarakat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kompetensi harus dicapai, yaitu kita akan sama-sama menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan juga 12. Untuk yang pertama kita akan mempelajari yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Anak-anak yang dirahmati Allah, Bapak akan mencoba membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Disimak baik-baik supaya kalian dapat kalian dapat memahaminya dengan baik sehingga dapat membaca dengan makhorijul huruf yang benar dan juga tajwid yang benar pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, supaya kita dapat membaca dengan benar, maka kita harus dapat memahami makhorijul huruf dan juga tajwid. Untuk selanjutnya, Bapak akan sedikit memberikan ulasan mengenai tajwid dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut. Yang pertama yaitu mengenai mad tabi'i. Apa yang dinamakan mad tabi'i? Yaitu ketika ada huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian ketika ada fathah bertemu dengan alif dan juga dhammah bertemu dengan wawu sukun. Itu yang dinamakan mad tabi'i. Contohnya alladzina, ada dzal kasroh bertemu ya sukun. Jadi dia hukum bacaannya yaitu mad tabi'i. Dibaca satu alif atau dua harokat. Kemudian ada juga yang namanya idgham bi gunnah.
Kenapa dinamakan idgham biguna? Karena di situ ada huruf jaiyah yang berharokat dhammah tanwin atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Ada berapakah huruf idgham biguna itu? Yaitu ada 4. Yang pertama ada ya, wawu, mim, dan juga nun. Nah, dalam surat Al-Jurat ada salah satu yaitu ismu wala. Jadi bunyi mim tanwinnya dia dimasukkan ke dalam bunyi huruf wawu. Nah, itu sedikit ulasan mengenai tajwid. Kemudian untuk pertemuan berikutnya yaitu Bapak harapkan kalian semua dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Bapak akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.